adik-adik KKR Kekelengan Yesus Kristus sekelasi selubuk pakam. Nah, puji Tuhan, hari ini kita kembali lagi di Do Re Mi, doa renungan mingguan. Nah, sebelum kita masuk ke renungannya, kita mau sama-sama satukan hati kita bersatu dalam doa. Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu sepanjang hari ini atas kami. Tuhan, sebentar kami akan merenungkan firman-Mu lewat doa renungan mingguan kami. Mari Tuhan berikan kami hikmat kebijaksanaan kepada guru kami untuk menyampaikannya, dan juga kami kepada anak-anaknya supaya mau mendengarkan dan melaksanakannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, hari ini bacaan kita diambil dari 2 Korintus 5 ayat 17. Kita ambil kitab sama-sama kita baca ya. Isinya, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, sebelum kakak memberikan renungan hari ini, kita mau nonton satu video dulu ya. Check it out. Di sekolah pelita, ada satu tim yang selalu jadi juara. Tim elang cepat. Dan kaptennya tidak lain adalah Dipa, si anak paling cepat di sekolah. Kalau aku yang lari terakhir, pasti menang, kata Dipa dengan percaya diri. Teman-temannya mengangguk, tapi diam-diam mulai merasa Dipa kok jadi suka mengatur ya? Suatu hari, sekolah mengadakan lomba besar. Tantangan super tim. Ada lomba lari, teka-teki, dan kerjasama. Dengar ya, semua harus ikut rencanaku. Tidak usah pakai ide lain. Tetapi kalau kita bagi tugas... Tidak, ikuti aku saja. Permainan dimulai. Dan di tengah lomba, masalah muncul. Saat bagian teka-teki, tim mereka bingung. Dipa, kita harus kerjasama, kata Sinta. Tapi Dipa tetap ingin memimpin sendiri. Waktu habis dan akhirnya mereka kalah. Dipa tidak percaya. Tidak mungkin, aku kan yang terbaik. Tapi kali ini tidak ada yang menjawab. Teman-temannya hanya diam. Bahkan Bima terlihat sedih. Malam itu, Dipa tidak bisa tidur. Ia terus memikirkan kekalahan itu. Tiba pelajaran agama, guru membahas tentang firman Tuhan. Hendaklah kamu hidup dengan rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Jangan mencari kepentingan sendiri, tetapi anggaplah orang lain lebih utama. Dan yang paling membuat Dipa terdiam adalah saat guru berkata, Tuhan Yesus itu paling hebat, tapi dia tidak sombong. Dia justru melayani. Dipa menelan ludah. Berarti aku bukan kapten yang seperti Tuhan Yesus. Usai pelajaran agama, ketika waktunya istirahat, Dipa berdiri di depan timnya dan berkata, Teman-teman, aku minta maaf. Aku terlalu memaksa. Mulai sekarang, kita jadi tim sungguhan ya. Semua saling melihat. Lalu Bima tersenyum. Berarti aku boleh kasih ide? Dipa tersenyum, lalu menjawab, Harus. Latihan berikutnya jadi berbeda banget. Siapa mau coba dulu? Tanya Dipa. Ayo, kita kerjasama. Semua jadi semangat. Mereka tidak hanya cepat, tapi juga kompak. Hari lomba berikutnya, saat bagian sulit datang, Dipa tidak panik. Ia berkata, Ayo, kita pikirkan sama-sama. dan kali ini mereka menang dengan cara yang luar biasa. Tapi yang paling seru bukan pialanya,
melainkan saat semua teman berteriak Kita menang bersama. dan Dipa tersenyum. Lalu akhirnya mengerti. Jadi hebat itu menyenangkan, tapi menjadi rendah hati seperti Tuhan Yesus, itu yang membuat semua orang bersuka cita. Nah, adik-adik gimana? Sudah nonton videonya kan? Jadi di sekolah pelita itu ada satu regu namanya tim elang. Nah, mereka ini selalu menang. Cuman karena ketuanya si Dipa, sebelum dia menjadi manusia baru, dia sombong, mengandalkan diri sendiri, merasa paling hebat, dan dia keras kepala, tidak mau mendengarkan teman-temannya. Nah, lewat firman Tuhan tadi, siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Oleh sebab itu, si Dipa merenung bahwa yang dia lakukan salah. Dia mau menjadi ciptaan baru dan berdoa kepada Tuhan, sehingga dia sudah rendah hati. Dia mau bekerja sama dengan teman-temannya, setim, dan juga melayani Tuhan. Begitu juga dengan kita di adik KKR. Di sekolah kita harus mau bekerja sama, belajar bersama teman-teman kita, mendengarkan nasihat guru dan orang tua kita. Di rumah juga kita harus bekerja sama dengan adik kita, abang kita, bahkan kakak kita. Kalau ada juga yang lebih tua dari kita, kita harus rendah hati. Kita harus menjadi ciptaan baru. Kita tidak bisa megahkan ego kita sendiri, tidak boleh marah-marah, tidak boleh memaksakan kehendak. Baiklah, demikian firman Tuhan. Semoga kita menjadi ciptaan-ciptaan yang baru untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita satukan hati kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami sudah merenungkan firman-Mu. Kami manusia-manusia baru siap untuk melayani-Mu lebih lagi. Pakai kami Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu, sehingga kami semakin diberkati untuk menjadi berkat. Di atas segalanya ampuni segala dosa kami Tuhan, supaya kami layak disebut anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari.